Saya Marcus Natakaspuri dengan NIM 150-24095. Saya Riki Ardiansyah dengan NIM 150241137. Nama saya Haikal Hidayatullah dengan NIM 150-24089. Saya Tri Syufa Zaira Adam dengan NIM 150-24017. Saya Andi Muhammad Iqbal dengan NIM 150-24008. Saya Kayla Khalif dengan NIM 150-24035. Perkenalkan, nama saya adalah Jonathan Evan Susanto dengan NIM 150-24119. Saya Elika Delia Sirait dengan NIM 150-24116. Tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat bencana alam tertinggi di dunia. Kita sering mengalami banjir, tanah longsor, letusan gunung api, hingga gempa bumi. Hal ini karena letak geografisnya di cincin api Pasifik dan pertemuan 3 lempeng tektonik. Dari sekian banyak bencana, gempa bumi adalah salah satu yang paling mematikan karena terjadinya tanpa menunjukkan tanda-tanda spesifik, dan salah satu peristiwa gempa bumi terbesar dalam sejarah Indonesia terjadi di Provinsi Aceh. Gempa dengan kekuatan sebesar 9,1 skala Richter terjadi pada 26 Desember 2004 sekitar pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Letaknya di Samudra Hindia pada jarak 160 km ke arah barat daya Banda Aceh dengan kedalaman sekitar 30 km di dasar laut. Gempa ini menghasilkan tsunami setinggi 30 meter yang mengakibatkan 170.000 orang lebih meninggal, ratusan ribu bangunan rusak, dan puluhan ribu penduduk terpaksa mengungsi. Bisa kita lihat, dampak dari gempa ini itu sangat besar. Namun, sebenarnya dampak dari sebuah gempa itu tergantung pada seberapa besar kekuatan dari gempa tersebut. Sebelum lebih lanjut, apa sih gempa itu dan bagaimana bisa terjadi? Sebelumnya, apa itu sih gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Getaran ini muncul akibatnya ada pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi. Energi yang dilepaskan kemudian merambat dalam bentuk gelombang seismik yang kita bisa katakan sebagai gempa. Secara umum, gempa bumi dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi akibat aktivitas gunung berapi, sedangkan gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergeseran lapisan kerak bumi. Pergeseran ini terjadi akibat pergerakan lempeng bumi. Gempa bumi seringkali terjadi di sepanjang batas-batas antar lempeng tektonik yang terus-menerus bergerak. Lempeng tektonik sendiri adalah fragmen-fragmen besar dan kaku yang terletak di lapisan terluar bumi, yaitu lapisan mantel bumi. Ada 3 jenis utama batas antar lempeng tektonik yang mana masing-masingnya menghasilkan karakteristik gempa bumi yang berbeda. Yang pertama adalah batas divergen, di mana lempeng bergerak saling menjauh. Kondisi ini menghasilkan gempa bumi dangkal, vulkanisme, dan terbentuknya tanggul dasar samudra. Yang kedua adalah batas konvergen, di mana lempeng-lempeng bergerak saling mendekat. Kondisi ini menghasilkan gempa bumi yang dahsyat dan terbentuknya palung laut. Dan yang terakhir adalah batas transform, di mana lempeng bergerak saling melewati secara horizontal. Kondisi ini menghasilkan sesar mendatar besar dan gempa bumi dangkal yang kuat. Indonesia sering mengalami gempa bumi tak lepas dari letak geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia berada pada 4 lempeng dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia, Pasifik, dan Laut Filipina, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwa lempeng itu bergerak secara dinamis mengikuti arus konveksi yang ada dalam bumi. Selain itu, Indonesia juga dikelilingi oleh ratusan sesar aktif yang membentang dari Sumatera, Selatan Jawa, NTT, hingga Laut Banda. Dengan fakta tersebut, tak hayal apabila Indonesia sering mengalami gempa bumi. Dalam mengukur gempa bumi, alat yang digunakan adalah seismograf. Cara kerjanya adalah menangkap getaran gelombang seismik dan mencatatnya dalam suatu bentuk grafik yang disebut dengan seismograf. Dari seismogram inilah, ilmuwan dapat mengukur amplitudo dan frekuensi gelombang. Nilai amplitudo dan frekuensi inilah yang nantinya akan digunakan dalam rumus untuk menghitung yang disebut dengan magnitudo, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur seberapa besar energi yang dilepaskan oleh suatu gempa. Untuk menentukan besaran gempa itu menggunakan magnitudo, bukan skala Richter. Skala Richter kita telah menggunakan di masa yang lampau, tetapi untuk sekarang menggunakan magnitudo. Nah, skala magnitudo itu dari 0 sampai tak hingga. Tapi untuk lebih mempermudah, orang biasanya menyebut dari 0 sampai 10. Lalu, apa yang membedakan magnitudo itu? Jadi, ketika naik satu tingkatan itu 32 kali lipat lebih parah. Misalkan waktu gempa dengan kekuatan magnitudo 9 itu 32 kali lebih parah dibandingkan dengan gempa magnitudo 8. Gempa bumi memang tidak dapat diprediksi, namun kita bisa mengurangi dampaknya dengan langkah yang tepat. Sebelum gempa terjadi, pastikan semua perabot berat terpasang dengan aman dan siapkan tas darurat bersih senter, obat, makanan ringan, serta air. Saat gempa berlangsung, tetap tenang, segera berlindung di bawah meja atau benda kokoh, lindungi kepala, dan jauhi kaca atau benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman dan hindari penggunaan ponsel kecuali untuk keadaan darurat. Tetap waspada terhadap gempa susulan dan lakukan latihan evakuasi secara berkala agar lebih siap jika gempa benar-benar terjadi. Kesiapsiagaan kita bisa menyelamatkan banyak nyawa.